Puji nama Tuhan, malam hari ini tema yang akan saya bahas untuk kita terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 10 dengan tema kasih karunia Tuhan lebih dari cukup. Malam hari ini saya akan menjelaskan apa itu arti kasih karunia Tuhan dan bagaimana kehidupan orang Kristen yang benar-benar menjadikan bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup atas hidupnya. Ini yang menjadi pelajaran kita melalui perenungan kita malam hari ini. Saya akan bacakan dulu teks dari firman Tuhan 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10. Dikatakan demikian, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini yang menjadi pelajaran kita malam hari ini. Yang pertama saya jelaskan dulu latar belakang dari konteks surat ini ya. Di sini kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 12 ini, Rasul Paulus itu adalah sosok atau seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa Paulus ini memiliki pengalaman rohani yang luar biasa. Dikatakan di dalam teks ini bahwa Paulus itu, ada suara-suara di mute Mami. Paulus, rasul yang sangat dekat dengan Tuhan, ia memiliki pengalaman rohani yang luar biasa, yaitu diangkat Allah ke surga. Sepanjang saya mempelajari kitab Perjanjian Baru, satu-satunya rasul Perjanjian Baru yang memiliki pengalaman diangkat ke surga, itu Rasul Paulus. Memang ada orang yang pernah melihat kerajaan surga atau penglihatan surga, itu Yohanes, murid Yesus, ketika dia menuliskan kitab Wahyu di Pulau Patmos. Tetapi dia sendiri tidak pernah diangkat ke tingkat ketiga ke surga seperti Paulus. Memang Stefanus juga pernah melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa ketika Stefanus dirajam, dilempari dengan batu di dalam Kisah Para Rasul. Tetapi dia tidak pernah mengalami diangkat ke tingkat ketiga seperti Paulus. Namun kita melihat juga bahwa Paulus ini dalam pengalaman yang hebat atau pengalaman rohani yang luar biasa itu, ternyata Paulus ini juga memiliki pergumulan pribadi di dalam dirinya, di dalam tubuhnya. Ketika saya coba membaca beberapa tafsiran, itu dikatakan tentang sakit. Jadi ada satu penyakit di dalam diri Paulus yang disebut dia ini sebagai duri dalam daging.
Dan atas sakit yang terjadi di dalam diri Paulus itu, dia bergumul meminta kepada Tuhan supaya pergumulan yang ada di dalam tubuhnya itu diselesaikan oleh Tuhan. Tetapi dikatakan di dalam ayat 8 yang kita baca tadi itu, dikatakan di situ, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Inilah yang merupakan jawaban doa atau jawaban Tuhan terhadap Paulus, di mana Paulus telah bergumul tentang duri di dalam daging. Tetapi ketika Paulus memohon kepada Tuhan supaya pergumulan di dalam dirinya itu diangkat oleh Tuhan, bahkan dia berdoa sampai 3 kali, dia tidak langsung diangkat, sakit itu tidak diangkat. Malah Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi kita melihat di sini bahwa keseimbangan antara pengalaman rohani bersama Tuhan dengan pengalaman hidup dalam pergumulan itu rupanya penting. Jadi kita lihat Paulus ya, di satu sisi dia memiliki pengalaman yang rohani yang luar biasa, diangkat ke tingkat ketiga di surga, tetapi di sisi lain juga dia memiliki pergumulan hidup. Dari sini kita belajar bahwa orang yang ikut Tuhan itu bukan tidak ada pergumulan. Orang yang ikut Tuhan atau sangat dekat dengan Tuhan bukan tanpa persoalan. Tetapi bagaimana seseorang itu yang dekat dengan Tuhan itu, di tengah-tengah persoalan itulah dia merasakan kasih karunia Tuhan lebih dari cukup. Jadi di sini juga kita belajar tentang perlunya keseimbangan itu terletak di dalam melihat dan menilai segala sesuatu berdasarkan kasih karunia Tuhan itu cukup. Jadi kita harus melihat hidup ini secara seimbang. Kita tidak boleh fokus kepada pergumulan kita. Tetapi kita harus juga melihat betapa besar kasih Tuhan, betapa Tuhan baik dalam hidup kita. Kalau kita tidak melihat kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan secara seimbang dengan pergumulan hidup kita, maka kita menjadi orang yang gagal menjadi orang percaya. Kita gagal menjadi orang beriman. Karena kalau kita terlalu fokus dengan pergumulan kita, padahal kita mengatakan, aku sudah beribadah, aku dekat dengan Tuhan, tetapi pergumulanku begini dan begini, maka kita tidak akan bertumbuh. Jadi di sini kita belajar dari Rasul Paulus pada malam hari ini, bagaimana hidupnya yang benar-benar dia mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi dirinya. Sekarang kita coba melihat apa itu arti kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu artinya sesuatu yang sangat besar atau sesuatu yang paling bernilai tinggi atau paling mahal, dan ini tidak mungkin dicapai atau dimiliki dengan kekuatan atau kemampuan sendiri. Tetapi ini diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Jadi kasih karunia itu artinya bukan sesuatu yang murahan, bukan. Tetapi sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang paling bernilai tinggi, sesuatu yang sangat mahal, dan ini tidak akan mungkin kita capai, kita raih, atau kita miliki kalau kita mengandalkan kekuatan, kemampuan kita sendiri. Tetapi sesuatu yang tidak bisa kita capai itu dengan apapun kekuatan kita, justru itu diberikan oleh Tuhan kepada kita secara gratis. Apa itu? Yang pertama adalah kasih karunia Tuhan itu berbicara bahwa Tuhan memberikan kita anugerah kemenangan atas dosa. Karena dalam catatan sejarah Alkitab, sejak Adam jatuh dalam dosa sampai hari ini, tidak ada manusia yang bisa menyelesaikan dosanya. Tetapi Allah melalui Kristus memberikan kuasa kepada kita, memberikan anugerah kepada kita, bahwa kita diberikan kemenangan atas dosa. Maka orang-orang yang sudah memiliki Kristus tidak lagi disebut sebagai hamba dosa, tetapi sudah disebut sebagai hamba kebenaran, disebut sebagai hamba Kristus. Itu yang dimaksud dengan kasih karunia. Dan kasih karunia inilah menjadi hal yang sangat penting dan paling berharga di dalam hidup Paulus. Ketika Paulus mengalami kemenangan atas dosa, maka kemenangan atas dosa ini menjadi hal yang lebih penting daripada persoalan-persoalan jasmaninya itu diselesaikan Tuhan. Artinya begini, biar Paulus memang memiliki pergumulan secara fisik di dalam dirinya tentang sakit penyakitnya atau tentang apapun itu secara jasmani, tetapi karena dia melihat bahwa Tuhan sudah memberikan dia kemenangan atas dosa, sudah memberikan dia kepastian menang atas dosa itu, ini lebih besar
daripada pergumulan-pergumulan jasmaninya. Maka dia mengatakan kasih karunia Tuhan itu cukup. Yang kedua yang dimaksud dengan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kemenangan atas maut. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Tidak ada manusia yang bisa menang atas dosa. Berarti tidak ada manusia yang menang atas maut. Tetapi Allah melalui Kristus memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan, memberikan kita kepastian bahwa kita lepas dari maut. Maka Yesus katakan begini ya, Yesus membuktikan itu di dalam karyanya. Makanya ketika Yesus bangkit dari kerajaan maut, maka itu menegaskan bahwa maut sudah dikalahkan oleh Yesus dan kemenangan dijamin oleh Yesus bagi setiap orang yang percaya. Maka saya katakan satu-satunya pribadi yang mengalahkan maut itulah Kristus. Maka Adam karena dosa membawa manusia kepada maut, kepada kematian. Tetapi Yesus datang membawa manusia dari kematian kepada kehidupan. Yang berikut kita melihat berbicara tentang kasih karunia, itu kemenangan atas iblis. Sejak Adam jatuh dalam dosa, sampai hari ini, semua manusia ada di dalam pengaruh kuasa iblis. Tetapi Allah melalui Kristus datang untuk memberikan kita kemenangan, kemenangan atas iblis. Maka di dalam Alkitab dikatakan, hai iblis, di manakah sengatmu? Hai maut, hai dosa, semuanya sudah diselesaikan oleh Allah melalui Kristus bagi kita. Maka ketika Yesus dicobai oleh iblis, maka nyata sekali bahwa Yesus tidak jatuh ke dalam dosa, tetapi iblis itu justru dikalahkan. Dan dikatakan lagi, ketika Yesus nanti datang di akhir zaman, maka dia akan melemparkan iblis bersama para pengikut-pengikutnya ke dalam neraka. Ini yang disebut dengan kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa menang, kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita. Kita tidak bisa menang atas maut. Kita tidak bisa menang atas iblis. Tetapi Allah melalui Kristus memberikan kita kemenangan atas hal ini. Inilah kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan inilah yang jauh lebih besar daripada segala sesuatu pergumulan-pergumulan hidup kita. Maka kalau sampai karena pergumulan hidup kita, baik sakit penyakit, ekonomi, atau apapun hidup kita, membuat kita menjauh dari Tuhan, maka sesungguhnya kita melupakan kasih karunia Tuhan yang paling besar, yaitu kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, kemenangan atas iblis. Bahkan, kasih karunia Tuhan itu memberikan kita kekuatan untuk membaharui diri kita. Karena sesungguhnya ketika Adam jatuh dalam dosa, dikatakan bahwa kemuliaan Allah meninggalkan Adam. Dan seluruh keturunan Adam memiliki hakikat yang sama dengan Adam, yaitu tidak berdosa, bahkan menjadi hamba dosa. Atau memiliki natur, disebut ya kalau istilah di dalam teologi dikatakan natur manusia itu rusak. Karena dikatakan di dalam kitab Kejadian, ketika manusia diciptakan Tuhan, maka manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah yang Allah berikan kepada manusia itu menjadi rusak. Tetapi Kristus datang untuk membaharui kita, sehingga kita memiliki hidup yang baru. Bahkan nanti ketika Kristus datang di akhir zaman, kali yang kedua menjadi Raja segala Raja, maka dia akan mengubahkan kita dalam tubuh kemuliaan. Maka bagi kita orang Kristen, keselamatan itu bukan sekedar berbicara masuk surga. Tetapi keselamatan bagi orang Kristen itu berbicara bahwa kita menang atas dosa, bahwa kita menang atas maut, bahwa kita menang atas iblis, bahwa kita memiliki pembaharuan hidup. Maka saya katakan tidak ada pembaharuan hidup di luar Kristus. Kita tidak bisa mengubah diri kita menjadi baik, kita tidak bisa mengubah karakter kita menjadi benar tanpa Kristus ada dalam diri kita. Tetapi ketika kita hidup di dalam Kristus, maka kuasa Kristus itu membaharui cara pandang kita, membaharui karakter kita, membaharui prinsip kita, membaharui pendirian kita, sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Baru berbicara tentang kasih karunia Tuhan, ini berbicara tentang kehidupan yang kekal. Maka Yesus mengatakan begini ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Artinya orang yang mati di dalam Kristus, maka sesungguhnya dia hidup. Karena tidak ada kematian kekal bagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai junjungan yang ilahi,
sebagai juru selamat, penebus yang memenangkan. Jadi inilah kasih karunia Tuhan. Maka di dalam pelayanan Paulus, nilai dari kasih karunia Tuhan inilah yang menjadi dasar Paulus ketika dia melakukan segala pelayanannya. Tadi kita baca bahwa Paulus memiliki pergumulan secara jasmani berkaitan dengan kesehatan. Bahkan dia berdoa kepada Tuhan supaya sakit atau supaya persoalan dalam dirinya itu diangkat. Dan dia katakan berdoa sampai 3 kali. Tetapi ketika dia berdoa, rupanya bukan sakit itu, pergumulan itu yang diangkat. Tetapi Tuhan memberikan dia kekuatan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan hidupnya itu. Bahkan Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya begini, ketika kita memandang kepada kasih karunia Tuhan lebih besar dari persoalan diri kita, maka kita sebenarnya orang yang berkemenangan. Tetapi ketika kita memandang bahwa persoalan kita lebih besar dari kasih karunia Tuhan, kita menjadi orang yang paling lemah dan kita menjadi orang yang tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan ada beberapa hal yang menjadi dampak bagi orang yang sudah benar-benar hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan artinya, ketika kasih karunia Tuhan itu berkuasa di dalam kehidupan seseorang, maka dampak dari kasih karunia yang lebih dari cukup di dalam hidup seseorang itu, yang pertama saya lihat di sini adalah cara pandang terhadap diri sendiri. Kita mampu melihat diri kita dengan benar. Di dalam ayat 1, 6, dan 7 kita melihat di sini bahwa Paulus mampu melihat kelebihan dan kelemahan atau kekurangan dirinya dengan benar, sehingga ia mampu untuk hidup tetap rendah hati. Jadi dia mampu melihat kelebihan dan kelemahan dia dengan benar. Paulus memiliki kelebihan. Apa itu? Tuhan pakai dengan luar biasa. Banyak mujizat yang dikerjakan dia. Banyak orang bertobat melalui pelayanannya. Tetapi dia juga melihat bahwa dia memiliki pergumulan di dalam dirinya. Tetapi dia melihat dengan benar. Sehingga dia mampu untuk rendah hati. Jadi di sini kita belajar bahwa dalam kehendak Tuhan yang penuh kasih, keunggulan memiliki tujuan yang harus digunakan atau manfaat untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemegahan diri sendiri. Dalam kehendak Tuhan yang penuh kasih, penderitaan memiliki tujuan yang tidak mungkin dicapai melalui cara lain. Jadi dari sini kita melihat bahwa memang jadi yang pertama itu adalah ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka cara pandang terhadap diri kita itu dengan benar. Kita tidak akan fokus kepada persoalan diri. Kita tidak akan fokus untuk mengasihani diri, bukan. Tetapi kita akan terus memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ini akan kita lakukan. Jadi kita melihat diri kita sendiri dengan benar. Kita tidak fokus meratapi pergumulan, meratapi persoalan, mencari kesana kesini, kesana kesini, siapa yang salah, siapa yang benar, tidak lagi. Tetapi kita melihat bahwa kasih karunia Tuhan lebih dari cukup. Kalau aku pun mengalami hal ini, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada pergumulanku. Begitu. Yang berikut kita melihat bagaimana kehidupan orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Maka yang kedua itu di sini kita lihat adalah cara pandang terhadap sesama. Kita melihat bahwa kasih karunia Tuhan mengubah Paulus. Bahwa fokus Paulus atau tujuan pelayanan Paulus bukan untuk dirinya tetapi untuk orang lain. Bisa kita lihat di dalam ayat 14 sampai dengan ayat 15. Kalau kita baca ayat 14 dan 15 dikatakan, sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan satu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tua, melainkan orang tualah untuk anak-anak. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihani. Di sini kita melihat cara pandang Paulus yang benar-benar hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Cara pandang Paulus itu terhadap sesamanya luar biasa. Di sini dikatakan bahwa Paulus lebih mencemaskan kehidupan jemaat, dosa dalam jemaat, daripada masalah tubuhnya.
Kita tahu tadi bahwa Paulus itu mengalami sebuah pergumulan dalam dirinya, bahkan dikatakan ada utusan iblis, bahkan ada duri dalam dagingnya. Tetapi karena dia mampu melihat kasih karunia Tuhan lebih besar daripada pergumulan dirinya, maka dia tidak fokus kepada kelemahan-kelemahan diri. Tetapi bagaimana dia fokus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka cara pandang dia terhadap sesama menjadi benar. Maka Paulus di sini dikatakan dia mencemaskan kehidupan jemaat. Jadi Paulus itu dalam pelayanan itu, dalam pekerjaannya itu tidak mengasihani diri dia. Justru dia berpikir apa yang mau kulakukan untuk orang lain di tengah pergumulannya. Seringkali banyak orang ketika dia mengalami persoalan, dia mau menjadi pusat perhatian orang. Tetapi Paulus dalam pelayanan itu tidak menjadi pusat perhatian orang. Tetapi dia justru memusatkan perhatian hidupnya untuk melayani orang lain. Walaupun dia sendiri memiliki masalah dalam dirinya. Inilah orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Cara pandang hidupnya terhadap sesama. Dia begitu peduli dengan orang lain. Dia begitu mengasihi orang lain. Bahkan dia ingin menolong orang lain. Walaupun dia sendiri memiliki pergumulan. Berarti dari sini kita belajar, jangan tunggu dulu selesai masalah kita. Jangan tunggu dulu kita ini harus beres dalam segala hal. Baru kita memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk orang di sekitar kita. Paulus di sini sungguh luar biasa ya. Walaupun dia memiliki pergumulan dirinya ada jelas sekali. Tetapi dia mencemaskan kehidupan orang lain. Maka saya katakan bahwa fokus Paulus ini bukan untuk mengasihani diri, bukan untuk sayang-sayang diri. Tetapi fokus dia adalah bagaimana Tuhan dimuliakan melalui apa yang diperbuat untuk menolong orang lain. Supaya orang lain itu keluar dari dosanya, keluar dari kesesatan, keluar dari kebinasaan, mengenal dan mengalami kasih Kristus itu di dalam dirinya. Ini cara pandang yang luar biasa. Yang berikut itu cara pandang terhadap pelayanan. Kita melihat juga di dalam diri Paulus ini ya, dampak dari kasih karunia itu lebih dari cukup atas hidupnya. Maka kita melihat cara pandang Paulus terhadap pelayanan. Keterbatasan atau kelemahan tidak dijadikan oleh Paulus sebagai alasan untuk menjadi mundur dalam pelayanan. Tetapi dasar menjadi tetap rendah hati di dalam pelayanan. Ketika Paulus menyadari ada keterbatasan dalam dirinya dalam pelayanan, maka dia tidak fokus ke situ. Tetapi justru dia menyadari, aku ini terbatas. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku begini. Tetapi hal itu membuat dia rendah hati. Dan di dalam kerendahan hatian itulah, maka Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Maka di dalam hidup ini kita harus semakin rendah hati. Sehingga kita bisa melayani orang lain. Maka dikatakan, sesungguhnya bukan aku yang hebat, bukan aku yang kuat, bukan aku yang perkasa, tetapi Tuhankulah yang hebat dan memberikan kehebatan itu kepadaku untuk kepentingannya dan untuk umatnya. Jadi kita melihat di sini bahwa cara pandang Paulus terhadap pelayanan itu menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat berdampak. Maka kalau kita mau pelajari Paulus ini lagi ya, bahkan Paulus di dalam pelayanan itu dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tapi kalau orang Kristen sekarang justru dihilangkan kata tidaknya. Celakalah aku jika aku memberitakan Injil. Padahal yang benar itu, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi cara pandang terhadap pelayanan. Orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka fokus dia di dalam pelayanan itu pasti jelas. Ketika dia melayani, dia tidak akan cari popularitas. Ketika dia melayani, tidak akan dia melakukan dengan, saya sebut biasanya dengan gaya katak. Yang di atasan disembah, yang di samping kira-kira bisa disingkirkan, yang kira-kira sudah di bawah ditendang, gaya katak berenang. Tetapi cara pandang terhadap pelayanan ini, Paulus ini luar biasa. Maka di dalam catatan Alkitab, Rasul yang paling banyak mengadakan perjalanan keliling, menjangkau berbagai negara, wilayah, berbagai kerajaan, itu Paulus. Kenapa? Karena cara pandang dia terhadap pelayanan itu jelas. Dan dia melihat pelayanan itu sebagai kasih karunia Tuhan yang sudah lebih dari cukup atas dirinya. Maka Paulus katakan, bukan karena aku hebat, bukan aku kuat. Karena dia sadar bahwa dia ada keterbatasan. Bahkan dia bergumul untuk keterbatasan itu. Kalau dipikir-pikir sebenarnya, ketika Paulus bergumul untuk kesehatannya itu, toh kalaupun dia sehat dibuat oleh Tuhan, maka yang dilayani juga.
Tetapi ketika Tuhan mengatakan cukup kasih karuniaku bagiku, dia tidak fokus, sembuhkan dulu aku Tuhan, baru aku melakukan. Selesaikan dulu masalahku Tuhan, baru aku melayani engkau. Enggak. Tetapi justru di tengah kelemahan itulah, dia semakin bergantung kepada Tuhan dalam pelayanannya, sehingga Paulus ini dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Yang keempat, kita melihat cara pandang Paulus terhadap Tuhan. Ini yang keempat. Oleh kasih karunia Tuhan, Paulus mampu memberikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Maka moto Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 20-26 adalah, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dikatakan begini, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi jelas sekali cara pandang Paulus terhadap Tuhan itu bahwa Tuhan lebih dari segala-galanya dalam hidupnya. Itulah orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Maka dia tidak fokus lagi kepada dunia. Ada lagu sekolah minggu itu kan, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, 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 bukan kebenaran Tuhan. Bahkan kadang demi uang kita melupakan kebenaran Tuhan. Bahkan demi uang, demi dunia, kadang kita mengesampingkan Tuhan. Paulus tidak. Paulus menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang paling mahal, menjadi pusat, menjadi nilai, menjadi fokus hidupnya. Maka kita melihat bahwa orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, cara pandangnya terhadap Tuhan itu menjadi benar. Cara pandangnya terhadap dirinya benar. Cara pandangnya terhadap pelayanan menjadi benar. Ada orang melayani itu memberikan waktu sisa-sisa. Udah ya, nanti aku melayani kalau ada waktuku ya. Menurut saya itu memberikan sisa-sisa. Seharusnya kalau kita sudah memberikan diri kita untuk melayani Tuhan, maka kita harus sediakan waktu. Contoh, kalau kita sudah memutuskan menjadi pelayan, berarti kita sudah siap memberikan ada waktu prioritas untuk pelayanan itu. Maka kita tidak pernah menjadikan sisa-sisa untuk pelayanan. Kalau kita mau melayani dengan waktu sisa-sisa, artinya kita sisahkan, menurut saya itu tidak tepat. Justru harus atur dulu waktu untuk pelayanan. Maka untuk yang lain adalah sisa-sisa dari waktu untuk pelayanan. Itu yang seharusnya kita buat. Karena apa? Karena Tuhan adalah prioritas. Dan itu cara pandang orang yang melayani Tuhan. Yang kelima, sebagai yang terakhir, cara pandang hidup terhadap masalah atau penderitaan. Penderitaan jasmani membawa kita makin dibaharui mengeruk kehendak Tuhan. Dan semakin berjalan kepada tujuan Tuhan. Maka dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus mengatakan penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Saya berpikir begini, mengapa Paulus mengatakan penderitaan ringan? Sementara Paulus dalam pelayanan itu memiliki penderitaan yang berat. Contoh, Paulus berulang kali masuk penjara. Paulus berulang kali dianiaya. Paulus berulang kali diuber-uber, dicari-cari, dikejar-kejar. Paulus berapa kali dia dihukum. Tetapi Paulus mengatakan penderitaan ringan. Saya dalam pelayanan ini belum pernah masuk penjara karena memberitakan Yesus. Kalau diancam pernah, mau dimasakkan pernah. Bahkan ada satu tempat, gak boleh lagi kami masuk ke desa itu karena memberitakan Injil. Tapi kalau sampai digebuk orang, ditampar orang karena memberitakan Injil, belum. Tapi Paulus itu sudah pernah dilempar, dianggap sudah mati.
Berapa kali Paulus mengalami hal seperti itu? Tetapi Paulus mengatakan penderitaan ringan. Saya berpikir begini, bagaimana mungkin Paulus berani mengatakan bahwa hidupnya yang dianiaya, yang dipenjarakan, yang disiksa, yang disesa, yang menderita karam kapal, yang mengalami penolakan dan lain sebagainya, tetapi dia masih bisa mengatakan penderitaan ringan yang sekarang ini. Kesimpulannya adalah karena Paulus mengalami kasih karunia Tuhan lebih besar dari persoalannya di dalam hidupnya. Artinya begini, rupanya yang membuat persoalan hidup ini besar atau kecil terletak pada cara pandang kita kepada Tuhan. Terletak pada cara pandang kita menempatkan siapa Tuhan dalam diri kita. Kalau kita menempatkan masalah kita, persoalan kita lebih besar dari Tuhan, maka kita akan katakan masalah ini besar sekali Tuhan. Tapi kalau kita menempatkan Tuhan lebih besar, lebih utama, lebih tinggi dari apapun, maka kita akan mampu mengatakan persoalan ini kecil Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaannya bagi kita. Siapa yang mau kita besarkan dalam hidup ini? Kita mau membesarkan Tuhan dalam hidup kita, atau kita ingin membesarkan persoalan kita? Kalau kita ingin memperbesarkan persoalan kita, maka akan cepatlah nanti disebutkan oleh tetangga kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan segera mati. Tetapi ketika kita membesarkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan persoalan kita, maka kita akan mampu berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan yang kami alami. Oleh karena itu, orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, dia akan memiliki cara pandang yang tepat terhadap dirinya. Dia memiliki cara pandang yang tepat terhadap sesamanya. Dia memiliki cara pandang yang tepat terhadap pelayanannya. Dia memiliki cara pandang yang tepat terhadap Tuhan. Dan dia memiliki cara pandang yang benar terhadap problem-problem yang ada dalam hidup. Oleh karena itu, maka ingat, kasih karunia Tuhan lebih besar, lebih dari cukup. Apa itu kasih karunia Tuhan? Kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, kemenangan atas iblis, hidup yang dibaharui dan diubahkan, dan hidup kekal yang dipastikan oleh Yesus. Ketika 5 hal ini sudah benar-benar kita alami di dalam diri kita, di dalam hidup kita secara pribadi, maka saya percaya kita menjadi orang yang berdampak bagi orang lain. Sebagai penutup, saat kasih karunia cukup bagi kita, maka saya mau katakan ada 2 hal, 3 hal di sini ya. Kita tidak akan menginginkan apapun. Kita tidak akan menginginkan siapapun melebihi kita menginginkan Tuhan. Perhatikan ya. Saat kasih karunia Tuhan cukup bagi kita, maka kita tidak akan pernah menginginkan apapun. Kita tidak akan pernah menginginkan siapapun melebihi kita menginginkan Tuhan. Maka Daud mengatakan di dalam satu Mazmurnya dikatakan begini, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain, memuji-Mu, menyembah-Mu. Artinya apa? Ketika kasih karunia Tuhan lebih dari cukup bagi diri kita, maka kita tidak akan pernah menginginkan apapun siapapun melebihi kita menginginkan Tuhan. Kalau kita menginginkan apapun dan siapapun melebihi kita menginginkan Tuhan, maka dipastikan kita belum hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita masih jauh dari kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu masih hanya di bibir di dalam diri kita. Yang kedua, kita tidak akan mengasihi apapun. Kita tidak akan mengasihi siapapun melebihi kita mengasihi Tuhan. Orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan tidak akan mengasihi apapun, pekerjaan atau harta atau apapun itu, melebihi kita mengasihi Tuhan. Kalau kita masih mengasihi apa yang melekat di dalam tubuh kita, melampaui kita mengasihi Tuhan, maka saya katakan kita belum hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Dan jangan-jangan kita bisa
belum ada di dalam keselamatan. Yang ketiga, saat kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Yang ketiga adalah kita akan tetap sukacita. Kita akan tetap kuat. Kita akan tetap bahagia. Kita akan tetap bersorak-sorak. Kita tetap akan berbuat kebaikan, berbuah kebenaran, berbuah-buah roh dalam segala keadaan yang terjadi. Kalau di tengah masalah, kita menjadi kehilangan berkat atau kehilangan panggilan kita menjadi berkat, maka kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah aku ada di dalam kasih karunia Tuhan atau aku jauh dari kasih karunia Tuhan? Melalui perenungan kita malam hari ini, maka saya katakan kemurahan Tuhan harus lebih dari cukup. Ini sebagai satu pujian yang sangat memberkati ketika saya mempersiapkan renungan ini. Dikatakan begini, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Di dalam hidup ini mari kita menjadikan kasih karunia Tuhan lebih mahal dari hidup kita sendiri, apalagi dari segala sesuatu yang melekat, yang tidak bisa kita bawa kalau kita mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini. Mari kita jadikan Tuhan sebagai yang terbaik, termulia, terpenting, terutama, dan yang pertama dalam hidup kita.